Semata-mata tujuannya untuk motivasi bagi generasi penerus anak-anak bangsa ini, bahwa mereka tidak boleh cengeng, tidak boleh apatis, harus optimis dalam hidup. Apalagi kaitannya dengan agama, kita harus modal keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Secara singkat saya sampaikan bahwa saya dari kelas 4 SD sudah meninggal orang tua saya, dan saya harus hidup dan berjuang sendiri karena ibu saya dan keluarga saya tidak mampu untuk bagaimana saya harus bisa melanjutkan sekolah. Maka dari kelas 4 SD saya harus biaya sendiri sampai selesai dengan sekolah dasar di salah satu sekolah yang ada di kampung kami. Kemudian saya harus melanjutkan lagi. Saya tetap menyampaikan kepada ibunda saya, apapun pekerjaan saya yang penting halal, dan saya harus sekolah. Mohon doa dan dukungan ibunda dan keluarga, walaupun saya tidak harus membutuhkan biaya dari orang tua. Setelah saya melanjutkan sekolah ke SLTP, ada sekolah daerah, tapi saya mohon maaf 3 bulan saya harus berhenti dan harus dikeluarkan dari sekolah dengan keterbatasan biaya yang tidak dapat saya selesaikan. Saya melanjutkan ke Sanawiyah, ada namanya Perguruan Gubahan Islam di Kota Tanjung Balai. Di Sanawiyah saya melanjutkan sampai kelas 2, saya harus berhenti juga karena berhutang selama 6 bulan yang harus diselesaikan. Tetapi saya tetap semangat, izin dengan kepala sekolah, pimpinan sekolah dan para guru, saya harus istilah sekarang cuti. Tidak untuk dicoret nama saya di sekolah, tapi saya izin untuk beberapa waktu mencari biaya. Jadi saya selesaikan dengan bekerja. Saya banyak pekerjaan yang saya kerjakan, yang penting halal. Hampir semua bidang pekerjaan saya kerjakan, termasuk bangunan, kuli bangunan, ke laut, berdagang dan lain sebagainya. Alhamdulillah selesai Sanawiyah. Saya masuk ke Aliyah waktu itu. Toh di kelas 2 juga nyangkut, karena saya tidak dapat menyelesaikan sekolah itu karena ada namanya uang bulanan ya, uang bulan yang harus dibayar tidak bisa diselesaikan. Tapi alhamdulillah dengan berkat doa, di kelas 2 saya sudah ikut formasi penerimaan pegawai. Saat itu masih PNS statusnya ya kan. Di situ saya ikut dan status sebagai penjaga sekolah. Alhamdulillah di kelas 2 Aliyah itu saya sudah lulus sebagai penjaga sekolah. Saya selesaikan sambil bertugas. 1 tahun kemudian selesai Aliyah, dan saya harus bekerja sebagai penjaga sekolah. Tetapi saya tetap semangat, kepingin menjadi sarjana, kepingin untuk bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat. Maka saya kuliah di Darul Ulum Kabupaten Asahan. Saya harus berulang setiap harinya. Jujur saja saya juga tidak dapat menyelesaikan wisuda dengan kawan-kawan karena masih juga terhalang. Apakah memang rezeki saya seperti itu? Karena sejak dari SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah, dan kuliah di S1 tetap juga tidak dapat menyelesaikan sebagaimana normalnya kawan-kawan yang waktu itu. Saya izin sambil bekerja, sambil kuliah, dan saya juga kepingin punya semangat yang tinggi, ingin melanjutkan kepada S2 di WISU. Begitu juga waktu mau wisuda saya terhalang, tidak dapat menyelesaikan. Waktu di S1 saya punya hutang 3 juta, tidak bisa saya menyelesaikannya, maka ditunda untuk wisuda. Di S2 kok nasibnya yang sama juga, terhutang saya 6 juta dan tidak bisa ikut untuk wisuda dengan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya tahun berikutnya saya bisa melaksanakan wisuda itu. Untuk perjalanan karir, setelah saya penjaga sekolah 1 tahun, saya ditarik ke Dinas Pendidikan untuk ditempatkan di Dinas Pendidikan. Saya bisa penyesuaian dan dari golongan 1 bisa mencapai golongan 3 saat itu. Alhamdulillah dipromosikan menduduki jabatan di salah satu kelurahan.
setelah saya sesuai dengan pangkatnya, saya ditawarin untuk menjadi lurah, saya diangkat menjadi lurah. 3 tahun setengah menjadi lurah, saya ditawari menjadi camat, alhamdulillah saya diangkat menjadi camat. 3 tahun setengah menjadi camat di Kecamatan Datuk Bandar Timur waktu itu, saya ditawari menjadi wakil wali kota. Saya pun sebenarnya tidak mimpi untuk menjadi wakil wali kota, apalagi wali kota. Tetapi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkehendak lain. Dan sampai saat ini seperti ini jadinya, dan hari ini alhamdulillah oleh Bapak Gubernur dilantik definitif. Maka saya sekarang sedang menyiapkan beberapa buku tentang biografi saya, termasuk film tentang perjalanan hidup saya, yang maksud dan tujuan saya adalah memberikan motivasi kepada anak kita bahwa tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting jujur, ikhlas, dan juga semangat, optimis, dan istilah agama, modal adalah keyakinan. Dengan catatan bahwa apa yang menjadi dugaan kita, itulah yang akan dijadikan oleh Yang Maha Kuasa. Itulah sejarah perjalanan ini, dan ke depan saya belum tahu rahasia Allah akan seperti apa. Tetapi jabatan ini, amanah ini, jujur saja saya tidak akan melakukan hal-hal yang memang dilarang dengan peraturan dan perundang-undangan. Insya Allah saya tidak ungkapkan di sini apa yang menjadi komitmen saya, tapi boleh saja tanya di pemerintahan Kota Tanjung Balai apa yang saya lakukan dengan hubungannya dengan proyek, hubungannya dengan jabatan. Insya Allah saya apa yang menjadi peraturan saya jalankan dengan peraturan. Harapan saya ke depan, jabatan ini, amanah ini adalah semata-mata untuk rakyat. Kalau amanah ini tidak berpihak kepada masyarakat, lebih baik saya berhenti jadi wali kota, jadi jabatan apa saja, mengajak kawan-kawan bahwa semata-mata kita adalah untuk kepentingan masyarakat.